Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niluh Indira Natania Fausta dari SDN Baratajaya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Itiasa Mahabharata yang berjudul Sang Jaratkaru. Dahulu kala ada seorang pertapa bernama Jaratkaru. Ia adalah seorang brahmana yang tekun dalam melakukan pertapaan. Karena ketekunannya dalam melakukan pertapaan, Jaratkaru mampu menguasai berbagai macam mantra. Dengan mantra tersebut, Jaratkaru bisa pergi ke tempat manapun yang ia kehendaki. Pada suatu hari, Jaratkaru pergi ke tempat yang belum pernah ia kunjungi. Jaratkaru menutup matanya dan mengucapkan mantra saktinya. Om. Lalu Jaratkaru membuka matanya. Ternyata dia berada di tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat-lihat tempat itu sambil berjalan. Ternyata dia berada di tempat antara surga dan neraka. Tempat itu bernama Ayatanastana. Para roh akan menunggu akan ke surga atau ke neraka. Tolong, tolong. Jaratkaru mendengar rintihan para roh itu. Tolong, tolong, tolong. Jaratkaru mendengar suara itu lagi. Jaratkaru terkejut saat melihat di sebelahnya, di atas pohon bambu petung, ada pria tua terikat. Pria tua itu terlihat kurus seperti tidak pernah makan. Di bawah pohon itu terdapat jurang yang luas. Jurang itu diyakini sebagai jalan masuk ke neraka. Lalu Jaratkaru menanyai pria tersebut, "Tuan, mengapa Anda berada di pohon bambu ini?" Lalu pria tua itu membuka matanya dan menjawab, "Ini semua karena keturunanku." "Maksud Tuan?" tanya Jaratkaru. "Aku mempunyai keturunan yang gemar bertapa. Ia menghabiskan waktunya untuk bersemedi. Itulah yang menyebabkanku bertahun-tahun terikat di sini." Jaratkaru bersedih mendengar jawaban pria tua itu. Lalu Jaratkaru melihat ada tikus yang mengerat bambu itu dengan ganasnya. Bambu itu terayun-ayun tertiup angin. Lalu pria itu berkata, "Bantulah aku jika kau kembali ke bumi. Bicaralah kepada keturunanku yang bernama Jaratkaru. Mintalah dia untuk menikah dan memiliki keturunan, agar aku bisa terbebas dari sini." Mendengar hal itu, Jaratkaru semakin bersedih. Lalu Jaratkaru berkata, "Maafkan hamba adalah keturunanmu, yaitu Jaratkaru. Hamba akan melaksanakan pesanmu dan melakukan kewajiban hamba." Setelah berpamitan, Jaratkaru menutup matanya dan mengucapkan mantra sucinya. Saat membuka mata, ternyata Jaratkaru sudah berada di halaman rumahnya. Kemudian Jaratkaru mulai melakukan kewajibannya, yaitu mencari calon istri. Jaratkaru mencari calon istri yang senama dengannya. Jaratkaru mencari calon istri ke seluruh penjuru dunia, tetapi tetap tidak menemukan calon istri yang senama dengannya.
Lalu Jaratkaru memutuskan untuk bertapa, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Setelah beberapa hari bersemedi, Jaratkaru menemukan petunjuk untuk pergi ke sebuah hutan yang lebat dan banyak pepohonan. Jaratkaru menangis di hutan itu dan berkata, "Wahai para makhluk yang ada di sini, saya, seorang Brahmana, Jaratkaru, ingin mencari calon istri yang senama dengan saya, agar leluhur saya bisa terbebas dari hukuman dan bisa masuk ke surga." Perkataan Jaratkaru didengar oleh Sang Naga Besuki. Lalu Sang Naga Besuki mengajak adiknya, yaitu Sang Naga Nagini. Lalu Sang Naga Besuki berbicara kepada Jaratkaru, "Oh Brahmana, ini adik hamba, nikahilah dia sebagai istrimu." Lalu Sang Naga Nagini diberi nama Jaratkaru dan diperistri oleh Jaratkaru. Setelah memiliki keturunan, leluhur Jaratkaru dibebaskan dari hukuman dan bisa masuk ke surga. Nah, teman-teman, begitulah cerita Sang Jaratkaru. Ada nilai pendidikan yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Hindu ada ajaran yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang terdiri dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Setidaknya kita harus melewati tahapan-tahapan berikut. Jangan seperti Jaratkaru, dari Brahmacari langsung ke Biksuka, tanpa melewati tahapan Grahasta. Nah, teman-teman, sekian cerita dari saya. Om Santi 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 Om.